tidak mau ketinggalan info terupdate mengenai Asal, bisa follow Twitter kita di @asal_trans7. Facebook. Kalau Facebook kita juga punya di Asal Trans7. Nah, email itu adalah buat yang mau nonton langsung ke sini. Emailnya adalah di Gak ada. ada di bawah sini. Tambah dong, mau casting di mana? Nah, itu yang paling penting. Pemirsa mungkin yang ngerasa abis ini kan dia ngaca-ngaca. Wah, kayaknya mirip sama artis deh gitu kan. Langsung aja ikutin castingnya. Dari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi sampai jam 8 malam di kantor Triwarsana. Di mana? Di mana tuh? Sama di sini juga alamatnya. Ada. Gue belum hafal, soalnya gue nggak ngantor di situ. Kalau orang di Semarang, alamatnya di mana sih kalau di Semarang mau? Kalau yang casting di Semarang, follow Twitter kita aja. Ada alamatnya di situ. Si Indri suka ngejebak. Tepuk tangan dong untuk kita. Nah, pemirsa, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa belum lama ini kita kehilangan salah satu sahabat kita. Seorang entertainer sejati juga yang multitalenta. Dia bisa nyanyi, dia bisa nge-host, dia bisa acting. Seorang yang sangat luar biasa, yaitu Olga Syahputra. Dan sesuai janji saya tadi bahwa kita akan mendatangkan sahabatnya dan kita akan bercerita banyak mengenai Olga Syahputra. Untuk itu langsung kita sambut, ini dia sahabatnya Melanie Ricardo. Silakan, Mbak. Mbak Melanie Ricardo. Jangan terlalu antusias ya melihat saya ya. Jangan terlalu norak yang gak pernah lihat artis ya. Maaf, Tyson, Melanie-nya mana? Ini bukan Tyson. Ini bukan Tyson. Lihat bentuk wajahnya. Siapa? Franda. Dibales. Aduh, dibales. Tapi kan kita lagi masih berkabung nih. Iya betul, Mbak Mbak Mel. Aku seneng sih, maksudnya kalau Asal kadang-kadang kan kalau pas kemarin-kemarin kan kita begitu ngebahas almarhum ya. Ini kan kita auranya selalu sedih. Tapi kalau sekarang kita nggak boleh sedih kalau menurut aku ya. Jadi kalau aku sekarang sih ngerasanya happy, seneng. Kenapa? Karena aku tahu Olga udah nggak ada air mata lagi, nggak ada harus menahan rasa sakit lagi, dan dia udah benar-benar tenang. Dan udah di tempat yang terbaik. Jadi kenapa kita mesti sedih lagi gitu kalau buat aku sih. Nah, sebenarnya juga ikut mengantarkan ke pemakaman ya waktu itu. Ke kuburan aku nggak ikut karena kondisinya adalah penuh banget, sesek banget teman-teman. Nah, aku ngerti sih maksudnya semua orang pengen mengantarkan dan pengen lihat Olga gitu untuk terakhir kalinya. Karena kan hampir 11 bulan teman-teman nggak lihat dia di TV gitu. Tapi keadaannya lumayan chaos sih, maksudnya ada yang dorong-dorongan. Betul. Ya pokoknya antusiasnya begitu luar biasa dan saya nggak kuat saat itu. Itu saya lagi dibawa ke rumah salah satu masyarakat karena saya hampir pingsan. Karena di rumah itu sebelum Olga dimandikan begitu jenazah datang, itu benar-benar semua orang yang dorong-dorongan karena pengen lihat beliau dan pengen mendoakan beliau. Banyak orang yang bertanya tentang kedekatan kita terhadap Olga. Padahal sebenarnya Olga sendiri mungkin dekat sama semua orang. Betul. Masalah kedekatan itu adalah masalah hati sebenarnya ya Mbak ya. Jadi kita tidak bisa menilai dia yang paling dekat atau saya yang paling dekat. Tidak bisa seperti itu sebenarnya. Dan warnanya Olga itu untuk dekat sama orang kan beda-beda. Karena kalau orang yang tidak dekat secara personal sama Olga, kadang-kadang mungkin gitu dengan cara bercandaan dia yang berbeda, mungkin kadang-kadang kok bercandanya ceplos-ceplos banget. Tapi itulah dia. Misalnya dia selalu bilang, Melanie ini anaknya nggak pernah dibawa syuting. Penonton nanya, emang kemana anaknya Melanie? Si Chloe kan sekarang udah ngamen di lampu merah. Orang kalau nggak deket sama dia pasti tersinggung. Tapi yang satu hal yang aku lihat dari dia adalah, ini buat teman-teman juga mungkin pelajarannya adalah kalau ada kemauan pasti akan ada jalan. Walaupun lo ngerasa sekarang gila ya gue nggak punya apa-apa, tapi lo ngerasa gue kayaknya bakat nih jadi pelawak. Lihat Olga kan berjuang dari nol dan dia berhasil. Itu mungkin menginspirasi kita semua sama-sama gitu. Baik. Nah, Mbak Melanie, seperti biasa di acara Asal ini kita akan selalu mendatangkan yang namanya kejutan-kejutan. Nah, untuk yang kali ini kita akan mendatangkan kejutan untuk Mbak Melanie Ricardo. Gak usah repot-repot, ini mirip saya. Bukan. Enggak. Jauh-jauh. Ya kalau gitu, ini dia kejutan untuk Melanie Ricardo.
pemirsa semuanya. Hai. Dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Jumpa lagi dengan saya Melanie Ricardo dalam acara Asal Update. Oke, seorang atlet dari Australia dan ceritanya dulunya dia pernah menjadi seorang pelatih basket dan guru bahasa Inggris tentunya. Oke, kita panggil ya tamu kita. Ini dia Tyson James Lynch. Mbak Melanie, Ya, maaf sekali penonton. Mbak Melanie, yang saya tahu Tyson James itu adalah seorang pelatih basket. bener banget. Ini bukan pelatih basket, pelatih pesut. I want to ask you, okay? Okay. Let me ask you, okay? Okay. Menurut Tyson, Yes. Melanie Ricardo itu seperti apa? Just aim in high school offense. Gua tahu Tyson nggak begini. Tyson asli mah di sono no, Tyson lo. Tyson, how are you man? I'm great, thank you. Puji You're great. Tuhan. Apa kabar juga? This is your twins. Listen, Jason, what is going Okay, if you're my twin. Yes, thank you. Thank you. Apa ya? Nanya apa ya? Nanya personal finance address belum ada. Flirting with Melanie. Merayu. How do you flirt with Melanie? Gimana caranya ngerayu Melanie? Gampang. Coba ngerayu Bang Opi. Rayu. Melanie, Oke. kamu tahu persamaan kamu dengan bidadari? Nggak tahu. Kenapa jadi kayak film pitung? Kalau bidadari itu semua orang tahu penunggu surga kan? Asik ya? Tapi kalau kamu penunggu hatiku. Gimana Tyson? Gimana? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oh, luar biasa, yes. Luar biasa. Biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Tyson dong. Tyson palsu. Silakan kembali ke sofa. Tepuk tangan untuk peserta kita Melanie Ricardo. Apa kabar? Silakan duduk. Hey. Kok bisa begitu? Saking montoknya. Oh, oke. Montoknya. Tapi nama aslinya siapa? Ini Cahyanti, biasa dipanggil Nona. Nona. Ya, Heni Cahyanti biasa dipanggil Nona, jauh banget ya. Karena orang Ambon gitu. Oh, panggilannya Nona. Ya, Nona siapa yang ngomong mirip Melanie pertama Nona? teman kantor, murid-murid yang make up seperti bagian make up. artis juga. Oh, Ya. wow. Oh gitu. Terus mereka bilangnya gimana? Banyak sih, jadi kalau pas lagi on stage biasanya gitu, jadi nggak manggilnya tuh Nona pasti gitu. Nona Ricardo seperti itu. Jadi banyak orang yang bilang kamu mirip Melanie Ricardo. Ya. Padahal orang juga pada bilang aku nggak mirip Melanie loh. Lah Sebenarnya- gimana caranya? Beneran, aku tuh misalnya di acara, saya Melanie Ricardo, nggak mungkin. Terus aku bilang, saya Chelsea Islan, baru oke. Katanya si Nona ini sering kemasukan di tempat kerja. Coy, Bener gak sih? Iya benar-benar. Aduh, mistis dah. Kok bisa gitu sih? Beneran? berdoa. Oke, gini aja. Kita sama-sama akan melihat keseharian dari Nona. Bagaimana? Ini dia tayangannya, pemirsa. Silakan. Halo, namaku Heni Cahyanti dan aku biasa dipanggil Nona. Umurku saat ini adalah 29 tahun dan aku berasal dari kota Depok. Kegiatanku sehari-hari adalah aku seorang beauty educator di salah satu brand kosmetik di daerah Depok. Motivasiku ikut acara Asal, selain ingin bertemu dengan Melanie Ricardo, aku juga ingin menambah wawasan di dunia entertain. Pengalamanku saat dibilang seperti Melanie Ricardo, suatu saat aku waktu ngajar di acara beauty class, sejak saat itu panggilanku menjadi Nona Ricardo. Bagian yang dibilang seperti Melanie Ricardo, dari mata aku, hidung, senyum aku, dan rahang aku.
Penonton semua jangan lupa ya dukung aku di acara asal Trans 7. Bang Mel, tadi pas lihat kesehariannya gimana menurut lo? Mirip nggak? Wow, mirip dong. Benar-benar berkarakter dan juga percaya diri. Kalau aku lihatnya dia very confidence gitu. Oke. Jangan lirik-lirik loh. Iya, bener. Tentunya masukan lagi. Coy, jangan sampai. Tepuk tangan untuk peserta kita yang kedua. Baik, kalau begitu pemirsa. Nah, nanti ini akan ada yang hadir lagi tentunya di studio asal ini di segmen berikutnya. Ini tentunya akan lebih membuat kita tercengang-cengang pemirsa ya. Maaf sebentar saya mengganggu sebelum Boleh, break. silakan, Mau Bapak. nanya aja, penonton mungkin udah nunggu-nunggu dari tadi nih. Dua marmut nyanyi di segmen berapa? Emang masih ada? Hah? Emang masih ada? Kasih tahu nggak ya? Kan lagunya Endes Boy, habis itu udah bubar. Ya Allah jahat banget. Tapi hubungan sama Boyan masih baik. Oke dong, profesionalitas kerja itu selesai, tapi kan bukan berarti Nggak pertemanan itu gitu, akan lu cerita sama gue ini nggak gitu. Kemarin katanya berantem di ruang makeup. Tengok itu bilangnya apa sih? Katanya berantem di ruang makeup karena rebutan hidung. Rebutan hidung. Rahasia kalau ngomong. Baik ya, tapi masih baik ya. Baik lah, gila. Nah, mungkin saja nanti di segmen berikutnya kita akan mengundang Boyen ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Asal Asli atau Palsu. Akan terulang lagi semua Afgan KW.